Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Lugina dari kelas MN23N akan menjelaskan hasil analisis jalur PAID dengan Smart PLS 4 yang berjudul Pengaruh Eksperimental Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Mediasi. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan, latar belakang, pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan data yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan yang ditekankan pada angka, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyajian, analisis interpretasi, dan pengambilan kesimpulan. Kemudian yaitu pengertian analisis jalur dan PLS menurut para ahli. Nah, menurut Rutherford tahun 1993, analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Sedangkan PLS adalah menurut Bruto yang dikutip dalam Suryana dan kawan-kawan yaitu metode analisis yang tergolong dalam struktur modeling. Kemudian tujuannya yaitu analisis verifikatif bertujuan untuk menentukan sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan menguji hipotesis terkait. Dalam penelitian ini, metode analisis jalur menggunakan Smart PLS versi 4109 digunakan untuk tujuan verifikasi. Nah, alasan saya mengapa sih saya menggunakan analisis jalur seperti ini dikarenakan di sini itu ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh eksperimental marketing terhadap kepuasan? Nah, yang kedua yaitu bagaimana pengaruh eksperimental marketing terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang keempat yaitu bagaimana pengaruh eksperimental marketing terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan. Kemudian yaitu nah di sini adalah VLS, metode analisis alternatif dari structural equation modeling atau SEM yang berbasis varian daripada covariance. Nah, VLS memiliki keunggulan karena minim asumsi dan lebih fokus pada pembangunan model prediksi daripada uji kasualitas. Nah, ini dia di sini ada analisis jalurnya yaitu pengaruh eksperimental marketing terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. Selanjutnya yaitu lanjut ke pembahasan. Nah, yang pertama itu kita ada pembuatan model struktural atau inner model. Nah, menurut Ghazali dan Latan 2020, inner model atau model struktural menggambarkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruksi yang dibangun berdasarkan model struktural dalam penelitian ini. Nah, di sini ada gambar model struktural inner model, yaitu yang pertama ada eksperimental marketing sebagai variabel X, loyalitas sebagai variabel Y, dan kepuasan pelanggan sebagai variabel Z. Nah, gambar di samping itu menunjukkan struktural yang digunakan dalam penelitian ini.
Kemudian Kemudian ada pembuatan model pengukuran outer, yaitu outer model menurut Abdillah dan Hartono pada tahun 2015 merupakan model pengukuran yang menggambarkan hubungan antara blok indikator dengan variabel latennya. Nah, untuk membentuk model pengukuran itu dilakukan dengan menghubungkan setiap indikator dengan variabel latennya. Nah, contohnya di gambar ini, gambar 1.3, ada gambarnya. Kemudian di sini terdapat 3 blok variabel laten dan 13 variabel manifest dengan model indikator eksogen dan endogen. Nah, untuk eksogen terdiri dari satu variabel yaitu experimental marketing yang memiliki 5 variabel manifest dan variabel endogen yang terdiri dari variabel loyalitas pelanggan yang memiliki 4 variabel manifest dan variabel kepuasan pelanggan yang memiliki 4 variabel manifest. Selanjutnya yaitu ada analisis model pengukuran atau outer model. Nah, dalam PLSM, analisis outer model adalah tahap yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas hubungan antar indikator dan konstruk laten. Nah, untuk outer model menunjukkan bagaimana indikator membentuk atau mencerminkan konstruk laten dalam model penelitian. Nah, tujuan utama dari analisis outer model yaitu memastikan bahwa indikator yang benar-benar dapat mengukur konstruknya dengan baik. Nah, di sini ada aspek-aspeknya, yaitu yang pertama uji validitas. Terdapat 2 aspek, yaitu validitas konvergen, yaitu untuk mengukur apakah indikator yang digunakan benar-benar berkorelasi dengan konstruknya. Yang kedua yaitu ada validitas diskriminan. Nah, untuk memastikan bahwa konstruk memiliki perbedaan yang jelas dengan konstruk lainnya dalam model. Kemudian yang kedua ada reliabilitas. Nah, reliabilitas ini atau outerloading yaitu untuk menilai apakah indikator memiliki kontribusi yang terhadap konstruknya. Nah, yang kedua ada Cronenberg alpha, yaitu untuk mengukur konsistensi internal dari mengukur konstruk lainnya. Nah, next yaitu analisis model struktural atau inner model. Nah, pada evaluasi model struktural inner model ini dalam PLS dapat dilakukan dengan memeriksa nilai R untuk variabel dependen dan koefisien jalur. Nah, pengujian berdasarkan koefisien jalur bertujuan untuk menilai signifikasi dan pengaruh yang direpresentasikan dalam nilai T. Nah, di sini terdapat output calculate bootstrapping-nya. Selanjutnya yaitu ada evaluasi pengukuran struktural atau inner model. Nah, Wardbreak tahun 2015 dalam bukunya yaitu menjelaskan bahwa R-square adalah proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Nah, R-square ini yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki daya prediksi yang baik. Meskipun perlu berhati-hati karena terkadang model kompleks dengan banyak variabel dapat menghasilkan nilai S-square.
Nah, di samping ini ada tabel 1.1 nilai R-square. Nilai R-square kepuasan pelanggan atau variabel Z yaitu 0,324. Sedangkan untuk loyalitas atau variabel Y yaitu 0,444. Next, yaitu untuk uji hipotesis. Nah, hipotesis penelitian ini akan terbukti dianggap jika nilai statistiknya lebih dari 1,96 dan p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, di bawah ini adalah hasil pengujian hipotesis yang dihasilkan oleh analisis Fed coefficient dalam output-nya. Nah, di sini ada tabel Fed coefficient ya. Di sini ada experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan, experiential marketing terhadap loyalitas, dan di sini berdasarkan diagram jalur dan tabel di atas itu, yaitu yang pertama pengaruh experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan. Nah, dikarenakan hasilnya yaitu 0,569, experiential marketing ini memiliki experiential pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian juga ada pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan. Nah, di sini nilainya yaitu 0,369. Nah, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian yaitu ada pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Nah, totalnya yaitu 0,569 dan menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berperan sebagai mediator dalam hubungan antara experiential marketing dan loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian yaitu ada tabel reliability dan validity. Nah, tujuannya itu untuk melihat apakah reliability diuji dengan Cronbach alpha dan composite reliability, yaitu untuk mengukur konsistensi internal dari indikator dalam satu konstruk. Nah, jika nilainya lebih dari 0,7 dianggap baik, tetapi jika penilaian eksploratif ini 0,6 sampai 0,7 masih dapat diterima. Nah, untuk composite reliability yaitu untuk mengukur keandalan keseluruhan dari konstruk nilai lebih dari 0,7 menunjukkan reliability yang baik. Kemudian yaitu ada kepuasan pelanggan, nilainya yaitu 0,906, artinya sangat reliable karena di atas 0,9. Nah, untuk composite reliability 0,907 yaitu memiliki reliabilitas yang sangat tinggi karena nilainya jauh sekali di atas 0,7. Nah, untuk yang kedua yaitu ada loyalitas. Variabel loyalitas ini memiliki nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,878 yang artinya memiliki reliabilitas tinggi karena mendekati 0,9. Sedangkan untuk komposit yaitu composite reliability memiliki nilai 0,885 yang mengartikan bahwa reliabilitas tinggi terhadap karena di atas 0,7. Nah, untuk nilai outer loadings-nya di sini ada yang pertama experiential marketing untuk pertanyaan DA3 yaitu mendapatkan 0,790 yang artinya sangat baik, dan DF2 memiliki nilai 0,613 yang artinya cukup tetapi di bawah 0,7 itu yang tadi ya, karena masih jika nilainya
0,6 sampai 0,7 itu masih bisa dapat diterima, akan tetapi lebih lemah mungkin ya, seperti itu. Nah, untuk DR2 dia itu memiliki nilai sebesar 0,741. Nah, yang artinya itu baik ya, dikarenakan kan cuman melebihi sedikit dari 0,7. Nah, untuk D1 yaitu sebesar 0,654, yang artinya masih dapat diterima. Nah, meskipun di bawah 0,7. Dan selanjutnya yaitu ada yaitu total effects. Tabel pada 1.5 itu menjelaskan total effects-nya. Nah, berdasarkan tabel di atas ini terdapat eksperimental marketing terhadap loyalitas, yaitu efeknya tidak langsung. Nah, untuk original sampelnya yaitu 0,210 dan nilai statistiknya 3.189, sedangkan p-value-nya 0,001. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa experiential marketing memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap loyalitas melalui variabel perantara. Kemudian efek ini signifikan yang berarti bahwa kepuasan pelanggan memediasi experiential marketing dan loyalitas pelanggan. Next. Kemudian ada tabel 1.6 yaitu total indirect effects. Nah, berdasarkan hasil di atas ini disimpulkan bahwa experiential marketing tidak hanya berpengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan, tetapi juga melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel perantara. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk nilai outer loadings-nya, di sini ada yang pertama experiential marketing untuk pertanyaan DA3 yaitu mendapatkan 0,790 yang artinya sangat baik, dan DF2 memiliki nilai 0,613 yang artinya cukup, tetapi di bawah 0,7 itu yang tadi ya, karena masih jika nilainya 0,6 sampai 0,7 itu masih bisa dapat diterima, akan tetapi lebih lemah mungkin ya, seperti itu. Nah, untuk DR2 dia itu memiliki nilai sebesar 0,741. Nah, yang artinya itu baik ya, dikarenakan kan cuman melebihi sedikit dari 0,7. Nah, untuk D1 yaitu sebesar 0,654, yang artinya masih dapat diterima. Nah, meskipun di bawah 0,7. Dan selanjutnya yaitu ada yaitu total effects. Tabel pada 1.5 itu menjelaskan total effects-nya. Nah, berdasarkan tabel di atas ini terdapat experiential marketing terhadap loyalitas, yaitu efeknya tidak langsung. Nah, untuk original sampelnya yaitu 0,210 dan nilai statistiknya 3.189, sedangkan p-value-nya 0,001. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa experiential marketing memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap loyalitas melalui variabel perantara. Kemudian efek ini signifikan yang berarti bahwa kepuasan pelanggan memediasi experiential marketing dan loyalitas pelanggan. Next. Kemudian ada
tabel 1.6 yaitu total indirect effects. Nah, berdasarkan hasil di atas ini disimpulkan bahwa experiential marketing tidak hanya berpengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan, tetapi juga melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel perantara. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.